Bab 2, Teori Sosial dan Pendekatan. Landasan analisis untuk memahami dinamika masyarakat. Teori sosial klasik. Teori Kom dan Marx. Positif. Fokus positifme Augustus Comte. Fokus. Ilmu sosial harus dilandaskan pada metode ilmiah empirisif sama seperti ilmu alam. Kontribusi, mendorong penggunaan metode kuantitatif atau survei eksperimen dan memandang fenomena sosial secara objektif terukur. Teori konflik dari Karl Marx. Fokus, konflik antar kelas bourgeois versus proletariat adalah pendorong utama perubahan sosial. Kontribusi, analisis ketimpangan kekuasaan, distribusi sumber daya, dan struktur ekonomi yang mempengaruhi politik. Teori sosial klasik Durkheim dan Mitt, yaitu fungsionisme. Yang pertama konsep fungsionisme dari Emile Durkheim. Konsep masyarakat seperti organisme hidup, setiap elemen memiliki fungsi untuk menjaga stabilitas sistem. Pentingnya menjelaskan bagaimana norma dan nilai menjaga keteraturan atau solidaritas. Interaksionalisme simbolik dari G.H. Mitt. Konsep individu berinteraksi melalui simbol dan makna. Realitas dibentuk lewat interaksi mikro. Pentingnya memahami bagaimana identitas diri dan makna sosial diciptakan dalam komunikasi sehari-hari. Pendekatan kontemporer, teori feminisme, fokus pada ketidaksetaraan gender dan patriarki, memperluas perhatian ilmu sosial terhadap peran perempuan dalam politik, ekonomi, dan budaya. Teori kritikal dikembangkan oleh Frankfurt School, mengkritik struktur kekuasaan kapitalisme dan media massa yang mempertahankan ketidakadilan. Tujuannya adalah pembebasan atau emansipasi. Postmodernisme menolak narasi besar atau kebenaran tunggal, menekankan popularitas relativisme dan bagaimana realitas dibentuk oleh bahasa dan media. Metode penelitian ilmu sosial. Metode penelitian berfungsi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data guna memahami fenomena sosial yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Detail metode penelitian. Metode kualitatif, wawancara mendalam atau menggali pandangan subjektif. Observasi atau partisipasi, yaitu penelitian terlibat langsung. Studi kasus, analisis mendalam konteks spesifik. Analisis teks, menilai dokumen atau media. Yang kedua, metode kuantitatif, survei. Konsumer terstruktur pada sampel besar. Eksperimen, hubungan sebab akibat terkontrol. Yang analisis statistik, mengolah data numerik atau religius dan lain-lain. Etika penelitian. Penelitian wajib menghormati hak dan privasi partisipasi. Yang pertama, informed consent, artinya partisipasi harus paham tujuan penelitian dan setuju secara sukarela. Ketiga, anonymity, menjaga kerahasiaan identitas dan data pribadi partisipasi. Karena yang ketiga, integrity, yaitu kejujuran dalam pengumpulan, analisis, dan pelaporan data. Bab ketiga, struktur sosial, kerangka hubungan antara individu dan peran lembaga sosial. Dimensi struktur sosial. Definisinya itu keseluruhan jalinan unsur pokok sosial kelompok, kelas, norma, lembaga
yang saling terkait. Versi vertikal, pembedaan kelas berdasarkan ekonomi, pendidikan, kehormatan sering menciptakan ketimpangan yang perlu dijembatani solidaritas. Yang kedua, horizontal, perbedaan peran berdasarkan suku, agama, profesi yang setara. Solidaritas dibangun di atas keragaman ini. Lembaga sosial dan peran gereja. Fungsi lembaga sosial yaitu sistem norma untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menjaga stabilitas atau kontrol sosial. Gereja sebagai lembaga. Gereja Katolik adalah salah satu lembaga sosial tertua. Fungsinya melampaui spiritualitas. Yang pertama, komunitas moral, membentuk rasa memiliki lewat dogma dan ritual. Struktur hierarki, paroki keuskupan memberikan keteraturan. Nilai Katolik dan dalam solidaritas sosial. Martabat manusia. Dalam ASG, setiap orang berharga tanpa memandang kelas. Solidaritas dimulai dari penghormatan ini. Kedua, keadilan sosial. Kekayaan harus didistribusikan adil atau perfect essential option for the poor, menuntut keberpihakan pada yang lemah. Kartias atau cinta kasih diwujudkan dalam aksi nyata, menghubungkan nilai spiritual dengan kebutuhan duniawi. Bab 4, perubahan sosial, dampak modernisasi, globalisasi dan respons gereja. Modernisasi dan transformasi nilai. Pengertian modernisasi yaitu perubahan dari kondisi tradisional ke arah kemajuan teknologi, ekonomi, dan rasionalitas. Solidaritas Durkheim, pergeseran dari solidaritas mekanik, kesamaan nilai atau tradisional, ke solidaritas organik, ketergantungan fungsi atau modern. Dampak nilai, individualisme, menggeser nilai kolektif. Kedua, sekularisasi, penurunan pengaruh agama di ruangan publik. Yang ketiga, anomi, kekacauan norma akibat perubahan terlalu cepat, memicu krisis moral. Globalisasi dan masalah sosial. Dampak globalisasi itu ada positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu solidaritas transnasional, hak asasi dan lingkungan. Negatif, ketimpangan global, homogenisasi budaya yang mengikis identitas lokal. Kesimpulan dari diktat ini yaitu ilmu sosial dasar memberikan fondasi analisis ilmiah sekaligus karakter pastoral integratif, memadukan sosiologi, antropologi, politik dengan nilai iman Katolik. Relevan, mempersiapkan mahasiswa menghadapi masyarakat plural dan dinamis. Panggilan, pengetahuan sosial bukan sekedar akademik, tetapi panggilan untuk pelayanan dan transformasi sosial. Sebagai penutup, mahasiswa diharapkan menjadi agen perubahan yang memadukan analisis kritis dengan tindakan nyata demi kebaikan bersama. Bonum Commune. Baik, sekian dari penjelasan diktat yang saya bahas. Jika ada kekurangan pada materi yang saya bawakan ini, mohon dimaafkan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Sampai